Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Sefnienti SPD, guru SMP Negeri 5 Sungai Lilin, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Berikut ini adalah video praktik pengalaman lapangan PPL kedua dari rencana aksi 2 yang saya laksanakan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang Ibu mau kasih tahu selamat pagi. Tepuk satu kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi, siang, dan malam. Kebanyakan itu ya. Selamat pagi, siang, dan malam. Salah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Pandu, silakan pimpin untuk berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Fokus. Ikuti apa yang ibu katakan. Jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Ikuti atau lakukan apa yang ibu katakan. Jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Ini satu. Ini satu. Dan ini dua. Dan ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini Kalau yang ini lima. Kalau yang ini 5. empat. Ini satu. Ini satu. Dan ini dua. Dan ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini Lima. empat. Kalau yang ini Dadah. Kalau yang ini Kalau yang ini lima. Dadah. Kalau yang ini Selesai. ikuti apa yang ibu katakan ya. Tadi kalau yang ini Kalau yang ini. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 5. Kalau yang ini Kalau yang ini Kalau yang ini berapa? 5. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini 3. Dan ini dua. Dan ini 2. Dan ini Empat. Dan ini Dan ini 2. Pinter. Kalau yang ini lima. Kalau yang ini Kalau yang ini lima. Ibu ulang ya. Kalau ini satu. Yang Ini ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Ayo. Kalau yang ini tiga. Tangannya Tangannya digoyang-goyang. goyang-goyang. Ke kiri. Digoyang-goyang. Tangannya ke depan. Digoyang-goyangkan. Tangannya disilang. Jempol digoyang. Bisa? Silakan berdiri. Semangat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tangannya digoyang-goyangkan. Tangannya ke kiri. Digoyang-goyangkan. Tangannya ke depan. Digoyang-goyangkan. Tangannya disilang. Jempol digoyang-goyangkan. Tepuk tangan. Udah semangat ya belajar? Baik, kalau semangat ibu ini tahu dulu. Minggu lalu kita belajar apa ya? Ingat semuanya tentang apa? Bagian. Struktur. Ada berapa struktur teks deskripsi? 2. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja strukturnya? Dulu bisa ya. Iya, struktur, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Kalau deskripsi umum itu menjelaskan teks deskripsi secara umum, baik itu pengertiannya ya, apa saja yang secara umum pokoknya. Misalnya tempatnya di mana objek itu ya. Kalau misalnya deskripsi bagian itu menjelaskan objek itu secara rinci. Baik, sekarang silakan keluarkan bukunya. Keluarkan buku bahasa Indonesia cetak, keluarkan buku catatan ya bahasa Indonesia ya dalam mata pelajaran lain, dan keluarkan buku buku bacaan karena kita akan melakukan kegiatan literasi membaca seperti biasa setiap pagi hanya sebentar. Sudah semuanya? Udah. Silakan tulisnya di atas meja. Sekarang silakan dibuka bukunya. Yang buku bacaan silakan dibaca. Ibu beri waktu 3 menit saja. Silakan dibaca, Nak.
Nah, siapa yang bisa dan berani memberitahu ibu apa yang baru saja dibaca? Siapa yang berani kasih tahu ibu? Arel, boleh, semangat sekali. Silahkan. Arel tadi baca buku apa? Membaca buku memahami gelombang bunyi dan cahaya. Iya, isinya apa nak? Petir adalah fenomena alam yang disebabkan oleh pembentukan awan yang mengandung muatan listrik. Nah, petir adalah fenomena alam, dia mengandung muatan listrik. Itu tidak salah ya, kenapa orang ada hari petir itu tersambar petir dan langsung. Nah, ya. Karena itu bahaya kalau lagi petir, jangan di luar ya. Siapa lagi? Terima kasih Farel, bagus sekali. Siapa lagi yang ingin memberitahu ibu apa yang dia baca? Iya nak, silakan Yusuf. Iya, kau baca buku bahasa tentang apa nak? Deskripsi umum ini. Iya. Deskripsi umum. Ya. Identifikasi deskripsi umum terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran deskripsi umum terhadap objek yang diinginkan disampaikan oleh penulis. Iya, tentang deskripsi umum berhubungan ya dengan pelajaran kita hari ini. Deskripsi umum itu letaknya di awal, di paragraf awal-awal, di pertama ya. Dia menjelaskan objek secara umum, belum rinci ya, secara umum. Misalnya tempatnya, lokasinya, namanya apa itu ya, itu deskripsi umum. Terima kasih Yusuf. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada silakan disimpan dulu buku bacaannya. Kita akan memulai pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih teks deskripsi. Tapi seperti yang ibu bilang minggu lalu, ya minggu lalu kan ibu sudah suruh kamu untuk baca buku tentang topik apa saja supaya kamu bisa menulis. Nah, hari ini kita akan menulis teks deskripsi. Manfaatnya supaya kamu itu bisa menjelaskan kepada pembaca, sehingga pembaca bisa melihat. Padahal tidak melihat ya, dia dari tulisan itu bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan apa yang kamu tulis. Misalnya, liburan lalu ada yang ke kolam renang. Nah, kamu lihat apa di kolam renang? Lihat Sudah pasti lihat kolamnya. Di kolam renang ada kolam, lihat apa lagi di kolam renang? Hah? Oh, darat. Ada apa lagi? Perosotan. Ada apa lagi? Air mancur. Terus perasaan kamu gimana waktu di sana? Nak? Apalagi ya waktu mandinya, apalagi ya segar. Apalagi kamu menunggu air yang dari atas itu ya. Wah, deg-degan dan siap bersedia menerima airnya melukai badan kamu. Itu bisa kamu jelaskan di teks deskripsi. Bisa sehingga orang yang belum pernah ke kolam berenang, oh seperti itu rasanya di kolam berenang. Oh seperti itu bentuk kolam berenang ya. Itulah manfaat kita mempelajari teks deskripsi. Baik, sebelum itu baiklah, sebelum itu ibu akan memberitahukan mekanisme kita belajar kali ini. Nanti akan ibu tayangkan Canva. Kalian tahu Canva? Tahu. Kalian tidak Canva? Jadi kamu perhatikan materi, langkah-langkah menulis teks deskripsi di sana, di layar itu ya, yang fokus ya, proyektor. Kemudian setelah menyimak materi, kamu akan ibu bentuk kelompok. Nanti ibu bagikan kelompok. Kemudian kamu harus duduk di kelompok. Setelah itu kamu berdiskusi bersama kelompok kamu untuk menulis teks deskripsi. Sekarang ibu akan menayangkannya. Siap-siap ya, diperhatikan. Oh ya, jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Jadi siapkan pena dan buku. Apa judulnya nak? Ini dilihat ya. Nah, ini dia. Sebelum menulis teks deskripsi, mari kita telah struktur dan
tabel berikut. Tadi itu teks deskripsi. Teks deskripsi itu terdiri dari struktur deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, ini kutipan teksnya dibagi ya. Paragraf 1 itu masuknya ke mana? Deskripsi umum. Paragraf kedua, 3 dan 4 masuk ke mana? Deskripsi bagian. Coba kita lihat. Kalau yang deskripsi umum ini menjelaskan di mana si penulis ini bersekolah, berapa jauh jarak tempuh dan waktu ya, waktunya ke sekolah, bagaimana keadaan jalannya. Berarti belum sampai di sekolah ya kan? Nah, deskripsi bagian dia sudah sampai di sekolah. Dia mulai melihat gapura, terus gedung dan lapangan. Jadi ada juga taman, ini bagian luar ya. Jadi dari itu ada gapura, ada gedung, ada lapangan dan ada taman. Belum dia ngomongin kelas. Nah, yang ini baru. Ini tentang apa? Pohon-pohon rindang. Ini suasananya. Karena ada banyak pohon, jadi suasananya gimana ini katanya? Sejuk. Suasana di sekolahnya sejuk. Paragraf ketiga apa ini? Pemandangan. Iya, tentang pemandangan di belakang sekolahnya. Bahwa dia di kelasnya itu bisa merasakan angin masuk melalui celah-celah jendela. Jadi beda ya. Ini tentang deskripsi umum, ini nama sekolah, terus jaraknya. Ini mulai dari penampakan gedung dari luar ya. Ada apa tadi? Gapura, ada apa lagi? Lapangan, apa lagi? Taman. Terus belum masuk pohon yang rindang, masuknya di paragraf ke 1, 2, 3. Paragraf ketiga ya. Yang keempat apa? Tentang pemandangan di belakang kelas. Itu berbeda-beda ya. Jadi seandainya kamu nanti menulis seperti itu, jangan dicampur adukan ya paragrafnya. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ada yang pertama, kamu harus menentukan objek dulu. Yang kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, apa itu? Baca sama-sama. Membuat kata tulisan. Lanjut, yang kelima, menambahkan kata tulisan. Menulis teks deskripsi. Kita bahas yang pertama. Nah, ini menentukan atau memilih objek. Misalnya, kamu mikir, kamu mau menulis apa? Apakah sekolah, rumah, teman, orang tua, pasar, atau motor kesayangan? Orang tua. Punya motor kesayangan di rumah? Punya. Kira-kira kalau kamu menceritakan motor kamu seperti apa? Motor itu berwarna berjenis ya, motor itu yang siapa sendiri? Apa coba? Motor itu berjenis bir. Warna apa? Ya, warna putih. Nah, ada les biru di depannya. Apa lagi nak? Oke, sampai sana. Terus bagus. Iya, dibelikan siapa misalnya ya. Terus dia selalu menemaniku misalnya dari rumah ke sekolah. Terkadang juga membawaku membantu tante untuk membeli sesuatu yang tidak ada di rumah misalnya seperti itu. Atau motorku alhamdulillah selalu menjagaku. Dia menemaniku untuk menuntut ilmu. Boleh ya? Kemudian ini Bu contohkan, misalnya kamu memilih rumah. Tolong perhatikan baik-baik ya materinya biar kamu bisa nanti menulis teks apa? Teks deskripsi. Yang pertama Ibu pilih misalnya rumah. Coba lihat, ini kan mau menentukan objek ya. Langkah kedua apa tadi? Ini ya. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan ini untuk apa? Untuk mendeskripsikan rumah sejelas-jelasnya secara rinci. Ya, untuk seperti itu ya, untuk mendeskripsikan rumah secara rinci. Nah, langkah yang ketiga adalah apa? Mengumpulkan data. Data bisa kamu peroleh dari mana? Wawancara. Atau Atau melihat atau
kita lanjut. Ini dia kerangka tulisannya. Lihat, dibaca ya. Deskripsi umum. Yang pertama apa? Rumah Berlokasi di Desa Segunung, Kecamatan Sukaili. Tahun 2000 rumah masih mengontrak dengan beberapa para. Tahun 2009 berhasil renovasi dan memberikan jangan lupa lihat ini deskripsi bagian yang sudah berbeda ya. Nah, silakan dibaca. Itu banyak ya, tapi dalam poin-poin. Ketika kamu mengembangkan kerangka karangan, kamu bisa membuat dalam bentuk apa? Paragraf. Coba lihat berikutnya. Nah ini, mengembangkan kerangka tulisan. Kalau dibaca dalam hati saja. Udah, Bu. Coba ya, sebelum kita slide berikutnya saya sambungnya. Ini tadi paragraf pertama tentang apa? Iya, deskripsi umum. Betul, Pak Ren. Ya, ini deskripsi umum. Mendeskripsikan apa? Terbuat dari apa umumnya ya? Lokasinya di mana? Sesuai dengan kerangka tadi, rumah itu dibangun tahun 2019. Ya, 2019 dia merenovasi ya. Nah, ada 2000 ini pertama kali ayah dan ibunya sama kakaknya pindah ke sana. Mengontrak, ya kan? Tahun 2010 itu dia lahir. Si aku lahir. Kemudian tahun itu juga orang tuanya membeli tanah itu, tapi belum direnovasi, masih menabung ya. Nah, sekarang paragraf kedua tentang apa tadi? Halaman ya? Iya tidak? Tentang halaman. Tentang apa saja kalau halaman? Ini? Rumah dicat Tentang apa? Rumahnya dicat warna hijau. Iya, rumahnya dicat warna hijau muda ya. Terus apa lagi? Atapnya adalah Iya, atapnya seng putih. Karena kan memang masih baru dari 2019 ke 2022. Baru sebentar. Lanjut ya, dibaca lagi dalam hati. Sudah nak? Sudah. Baiklah. Kalau sudah, tadi jangan lupa dicatat ya poin-poin penting materinya. Langkah-langkahnya tadi jangan lupa.
6 tadi ya. Nah, sekarang adalah giliran kamu menulis teks deskripsi. Nah, tapi dalam kelompok berikut adalah nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Aulia, Vila, Putri, Marcel, Yongki. Kelompok 2 ada Debbie, Dinda, Pandu, Luffy, dan Ernita. Kelompok 3 ada Dwi, Kaila, Manda, dan Yogi. Kelompok 4 ada Serli, Lando, Farel, Aziz, dan Tara. Kelompok 5 Yusuf, Ray, Sandi, Bulan, Lulu. Silakan bentuk kelompok tapi tanpa suara ya. Kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di tengah, 4 dan 5 di belakang. Silakan tanpa suara ya. tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian di sini nanti tulis nama kelompok kamu. Kelompok berapa? Misalnya kelompok 1. Putri ya, Aulia dan lain-lain. Di sini tulis semua ya. Nah, ini jangan lupa dibaca. Cantumkan nama kelompok kamu di sini. Baca petunjuk pekerjaan nanti di sini. Terus diskusikan yang apa yang Ibu minta. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi katanya kamu pernah ke kolam renang. Ibu akan minta kamu menulis teks deskripsi tentang kolam renang. Jadi, ini wisata kolam renang. Nah, yang harus kamu lakukan adalah 1. Membuat kerangka karangan di sini. Ini kerangka karangan seperti contoh tadi ya. Judulnya apa nanti? Judul boleh di belakang ya. Kemudian deskripsi umum. Deskripsi umum tentang apa saja kolam itu, kolam renang. Letaknya di mana, namanya apa, gitu ya, bukanya kapan saja, dan jam berapa sampai jam berapa, terserah kamu ya. Deskripsi bagian tentang apa? Misalnya dari luar dulu. Siapa yang pernah lihat siaran YouTube pasti tahu ya. Dari luar dia akan shoot ya. Dari luar ke dalam. Apa yang dilihat di luar? Nah, itu ditulis apa saja. Nah, yang kedua tentang apa? Di sini tentang kolam, misalnya di sini tentang orangnya, misalnya pengunjungnya, atau di sini tentang apa? Misalnya. Terserah kamu ya, tentang arenanya, atau di sini arena, baru di sini tentang orang yang berkunjung, atau jualannya apa saja di sini. Nah, terus kamu mengembangkan kerangka karangannya di sini. Kalau yang tadi dalam bentuk poin-poin ya, ini dalam bentuk utuh teksnya. Nah, ini deskripsi umum yang warna biru. Yang warna oranye ini deskripsi bagian. Ada 3, 1, 2, 3 ya. 3 paragraf untuk deskripsi bagian. Silakan ditulis nanti. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa kamu menggunakan kaidah kebahasaan seolah-olah dapat apa?
ini yaitu kamu itu menjelaskan secara rinci. Kemudian kalimat yang menggunakan serapan indera yang seperti tadi dijelaskan oleh Selvi dan kamu semua yang seolah-olah bisa dilihat, didengar dan dirasakan. Kemudian menggunakan kata depan dan kalau bisa majas. Ya, majas itu yaitu gaya bahasa. Misalnya angin seolah-olah membelai rambut, padahal kan tidak ada angin itu membelai kan? Membelai itu apa? Tangan biasanya ya, manusia yang membelai. Itu adalah majas. Sekarang ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 langsung, dan kelompok 5. Silakan mulai berdiskusi. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan kepada ibu ya. Nah, nanti setelah selesai kita akan presentasi. Presentasi itu adalah maju ke depan membacakan hasil tulisannya. Siapa aja namanya? Ayo, silakan mulai berdiskusi. Namanya boleh kalau mau tulis di buku aja boleh. Kira-kira mau menulis tentang apa nanti? Kolamnya tuh tentang apa saja? Yang pertama kali. Tapi untuk deskripsi umumnya, kamu harus apa dulu? Menjelaskan apa dulu deskripsi umumnya? Nanti ya, nanti tanya lagi. Mungkin Sultan tahu. Nah, yang deskripsi bagian ya tentang apa saja. Ya udah keluar dulu. Ya, jangan bawa anak. Murah. Dari mulai beli harganya.
Kolam renang. Kolam renang Gunung Sarijos berada di mana? Berlokasi di Guru. Nah, itu di sini ini dalam poin-poin dulu ya. Kalau ini piramida terbalik itu yang ini kan piramida kayak gini ya. Nah, kalau piramida terbalik kamu tulis dulu secara kita selesainya nanti tulisannya jam 9 ya. Kita presentasi selama 20 menit. Ini sudah 8.40. Ada kan 35 km. Ya jauh kan jauh dari kamu. Dari Jakarta ke Jakarta. Kalau 3. Kamu di Sri Gunungnya. Bempan 1 kilo. Dia 1 kilo. 1 sampai 2 kilo. Ah. Bisa dipastikan ya. Sekitar aja. 3,5. Oh, gini aja sekitar ya. 3,5. Kalau kira-kira boleh? Itu pilihan kata terserah kamu. 1 kilo. 3,5 nah ya. 3,5 km. Iya km. 3 km. Baik, dapat ya deskripsi umum.
yang bergambarkan Pancasila. Boleh. Yang berhias itu yang
pantai nelayan. Di Desa Mulyadi Rejo terdapat suatu kolam renang saat kami mengambil ini bukan target saya, bukan semua. Oh iya. Jujurnya nggak sih ini semua dapat melihat ya ini. Yang pertama, apa bermacam-macam? Umum. Nah, ada apa? Ada bermacam-macam apa di sana? Ada bermacam-macam. Iya, macam-macam. Terletak di Desa Mulyarejo, berdiri terdapat bunga di sekitar kolam renang. Ya kasih tiket. Ini aja.
Campur ya. Dukung. Kau di dalam. Jam 7 pagi. Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. 5.00 17 menit. Ingat ya, kerja sama. Ini waktunya sudah habis sebetulnya. Ibu kasih waktu masih ya. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Udah habis ya. Kelompok ini udah selesai. Mulai silakan disalin. Kelompok 1. Fokus ke sini aja. Sini ya.
Paragraf ketiga mana? Oh, masih bikin kerangka ya? Baik, sesuaikan dengan kerangkanya. Bagus itu tulisannya. Itu ditulis lagi. Pak anjing nggak tahu buat Buat suasana. Mana? Belum ditulis belum. Ada suatu bunga di kolam renang, guys. Dan tulisannya dan ada labi-labi Dan koma dan
Yang di warung, di warung. Empat lah. Satu, dua, tiga, empat. Apa itu, Nak? Oh, Ibu kira laptopnya itu. Sudah? Pindah sekolah. Apa ini? Buat anaknya tadi keluar. Kan? Ujung yang baru. Katanya Mita belum. Buat kesan yang kita membuat kesan kasih. Membuat kesan yang kasih.
Sudah ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 hampir selesai, kelompok 5 sudah. Suaranya kurang kuat. Kami dari kelompok 1.
Kita Asria tidak. Pada suatu hari Minggu jam 14.30, aku berencana pergi ke kolam renang bersama teman-teman. Jarak untuk ke kolam renang kira-kira 3 meter. Sepanjang jalan kami melihat pepohonan dan rumah-rumah yang indah. Akhirnya kita sampai ke kolam renang. Inilah akhir yang indah. Kami melihat suasana yang sejuk dan mendengar berkicau. Setelah itu, kami membeli tiket untuk masuk ke kolam renang. Saat sudah masuk, kami melihat kolam, perosotan, pedagang, dagang, dan air air yang indah. Inilah kolam renang kita asli yang indah. Ada tempat jumlah ke kolam ke dalam yang berbeda-beda. Ada yang anak-anak dan ada yang untuk cewek. Iya, bagus sekali. Silakan. Terima kasih untuk kelompok tapi sayang ya, kalau baca mukanya tidak kelihatan. Harusnya ketika membaca cukup membaca seperti ini, jadi mukanya kelihatan ya. Jangan kertas, jadi kalau hanya melihat kertas. Silakan kelompok 3. Ya, silakan dikasih nilai. Karena pembacaannya kurang tepat dan tidak Ayo Yogi, semangat. Silakan kelompok 3. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Akhirnya sudah bagus, sudah berani, sudah lengkap ya. Sekarang saya maju kelompok 4. Kenapa ini ya? Kita cepat. Belajar apa aku? Silakan kelompok 4 membacakan hasil. Kolam renang dengan kesejukan dan nyaman. Di desa Sri Gunung terdapat kolam renang DSD yang jaraknya tak begitu jauh dari desa Nurgareja. Jalan lintas adalah jalan cepat menuju kolam renang DSD. Deskripsi bagian. Halaman luar kolam renang sangat luas dengan banyak sekali pohon rindang di sekitar tempat parkir. Terdapat pot bunga yang indah menghiasi tempat hasil tiket. Tiket masuk diberi harga 30.000. Lorong menuju kolam dihiasi banyak patung dan kolam-kolam ikan. Di kolam renang memiliki 5 kolam dengan kedalaman yang berbeda-beda. Air mancur keluar dari mulut penguin yang terkadang mengeluarkan busa dengan suara yang menghembuskan air di pinggiran kolam. Banyak sekali pedagang menjual makanan yang beraneka ragam. Di situ juga terdapat banyak perosotan tinggi yang apabila dinaiki terasa sejuk. Begitu pula angin yang menembus di sebuah danau kecil dengan penuh kicauan burung berterbangan. Sudah nak? Baik, tutup dulu. Demikian. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus ya, keren. Ada tanggapan untuk kelompok 4? Silakan kelompok 2. Adil lah. Silakan satu orang aja yang bicara. Kelompok 4
pelajaran virtual hari jam 8 sampai jam 5 sore dini hari. Deskripsi kajian saat hampir sampai di hari Jawa hari Sabtu yang besar dan dia sifat tempatnya menarik saat profesional bagi tugas sendiri dan yang menjual makanan. Pohon yang indah warna yang dihiasi dengan luar kolam dan di dalam kolam renang dihiasi warna biru hingga membantu saja kelas dari lantai tanaman yang dihiasi wisata hari Jawa Pak juga dari kolam tuh saat habis sampai di wisata saat sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menanggapi kelompok 5. Iya, apa? Nggak kedengaran suaranya. Jadi kalau tampil itu suaranya harus kuat ya, supaya orang bisa mendengar. Kalau suaranya pelan, bagaimana? Kedengarannya banyak, bagaimana dong? Silakan diisi nanti ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengumumkan nilainya. Tadi kelompok 1 itu sudah lengkap, bagus ya. Isi deskripsinya berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Ibu beri nilai 8.